tumor mami. Kita itu harus bisa memprediksi apa sih nanti pasti akan terjadi ketika kita operasi tumor. Pasti perdarahan itu pasti, ya kan? Nah, apa yang harus kita siapkan? Misalnya, kita harus sudah prepare arteri clamp yang cukup banyak, ya kan? Kemudian kita juga harus prepare, misalnya kita harus pakai cauter, ya. Jadi untuk apa namanya menghentikan perdarahan, ya kan? Terus apakah perlu nanti obat-obat untuk hemostasis? Nah, itu harus disiapkan sehingga ketika ada memang terjadi perdarahan yang seperti kita prediksikan, kita itu sudah siap. Enggak lari-lari, aduh kurang arteri klaimnya, aduh nggak ada koter, aduh nggak ada obat-obat misalnya epinefrin atau asam tranexamat dan sebagainya, dan itu akan sangat mengganggu, ya. Jadi makanya kita harus tahu pengetahuan dasar terhadap bahan dan alat. Jadi kita harus tahu bahan dan alat apa saja yang harus kita persiapkan untuk operasi yang akan kita kerjakan, sehingga tidak ada apa namanya ketika dibutuhkan itu kita tidak siap, dan itu akan mengganggu jalannya operasi dan memperlama jalannya operasi. Ingat bahwa operasi itu selalu berkejaran dengan nyawa. Sebisa mungkin kita kerjakan seefisien mungkin waktunya sehingga kita tidak perlu misalnya tidak perlu menambah obat anestesi, ya, karena anestesi ini juga tidak aman, ya. Jadi kalau terlalu banyak pun juga akan berbahaya, sehingga kita harus bisa bekerja seefisien mungkin, secepat mungkin, sehingga kita bisa meminimalisir penggunaan anestesi. Tuh. Kemudian kita juga harus menguasai teknik aseptis. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui teknik aseptis dengan benar, nanti kemungkinan terjadinya kontaminasi pasca operasi atau pada perioperasi itu cukup tinggi, sehingga keberhasilan dari operasi itu juga akan terhambat, ya. Jadi misalnya kesembuhannya lama, kemudian ada infeksi, ya kan? Kalau ada infeksi itu kan pasti akan memerlukan waktu kesembuhan yang lama, membutuhkan tambahan biaya karena kita perlu obat-obatan, tambahan obatan untuk infeksinya itu, ya. Nah, hari ini kita bicarakan tentang prosedur operasi pre dan post operasinya saja, ya. Karena pada nanti peri itu pembahasannya adalah tergantung dari jenis operasinya. Jadi hari ini kita masih akan menjelaskan tentang pre operasi dan post operasi saja, ya. Baik, pre operasi. Jadi apa saja yang harus kita persiapkan pada prosedur pre operasi? Jadi tahap-tahap persiapan dana preoperasi itu terdiri dari persiapan dan sterilisasi alat, ya, kemudian persiapan dan preparasi hewannya, kemudian persiapan operator kita, dan termasuk sebenarnya dengan anestesi. Cuman kalau anestesi kita bahas hari ini tidak akan apa namanya waktunya nggak cukup, pasti lama. Anestesi kita bicarakan sendiri, kalau dengan bimbingan saya nanti ada topik tentang anestesi, ya. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan dulu tentang persiapan dan sterilisasi peralatan operasi, ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah harus prepare, persiapkan alat apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur operasi yang akan dilakukan, ya. Kemudian persiapkan perlengkapan operator dan asisten yang meliputi tutup kepala, masker, sikat tangan, handuk, baju operasi, dan sarung tangan. Begini. Jadi bahan dan alat yang tahan panas dengan yang tidak tahan panas sebaiknya itu di packing tersendiri, jadi dipisahkan. Karena nanti sistem dari sterilnya itu juga akan berbeda, ya kan? Tingkat suhu panasnya itu berapa, itu kan pasti akan berbeda. Kemudian lama dari steril kan juga akan berbeda antara yang bahan yang mudah kebakar atau tidak mudah terbakar, gitu ya. Jadi biasanya kalau alat-alat itu ditaruh di suhu yang tinggi, ya,
Sedangkan kalau bahan-bahan yang mudah terbakar itu biasanya dengan pemanasan ozon, ya. Itu biasanya kok kalau sterilisasi yang baru itu sekarang sudah terbagi antara yang apa namanya ada yang untuk pemanasan ozon, ada yang sistemnya sama dengan autoclave, ya. Nah, ini adalah bahan-bahan. Nah, kita tahu sendiri bahwa steril itu ada dua. Ada kimia, kalau dibagi secara ini ada berdasarkan bahannya, ada yang fisik, ada yang kimiawi, ya kan? Yang fisik itu ya contohnya kita pakai autoclave, pakai apa namanya tekanan uap, dengan tekanan uap itu, kemudian kalau kalau yang kimia ini macam-macam. Nah, ini adalah bahan-bahan kimia yang direkomendasikan untuk sterilisasi alat, dan biasanya ini untuk apa namanya meja untuk meja operasi, ya, kemudian equipmentnya, alat-alatnya itu bisa. Jadi ini adalah contohnya pakai alkohol, ya kan, kemudian sodium hipoklorit, kemudian klorin dioksida, ya. Ini adalah bahan-bahan, tapi ini bukan untuk hewannya ya, jadi untuk peralatannya, ya. Dan teknik sterilisasi ini dikerjakan ketika memang tidak ada alat untuk steril. Ini pada kondisi darurat, ya. Kalau misalnya di desa yang terpencil nggak punya autoclave, sebenarnya sih apa ya, bisa sih diakali, karena kalau bahan kimia ini apa sih kekurangannya? Satu, bisa mengiritasi. Kedua, juga nggak gampang kita dapatkan, ya. Kemudian tingkat aseptisnya juga tidak terlalu bagus kalau kita melakukan sterilisasi dengan autoclave, ya. Dan sebenarnya kalau tidak punya autoclave itu bisa diakali. Misalnya pakai magicom. Itu kan bisa. Pakai dandang, apa itu dandang itu? Apa bahasanya? Bahasa Indonesianya. Ya, jadi dikukus gitu kan, hampir sama kan? bertekanan tinggi kan? Itu juga bisa digantikan. Tapi kalau memang mepet waktunya lama, karena butuh waktu lama kan untuk apa namanya menyiapkan autoclave dan sebagainya, kalau memang simpel tuh ini. Tapi kalau untuk operasi besar tidak pernah saya sarankan untuk menggunakan steril secara kimia, ya. Nah, ini teknik sterilisasi alat, ya, untuk apa namanya, dan perlengkapan operator tadi sudah saya sampaikan, sebaiknya dipisah, ya, sebaiknya dipisah antara yang bahan yang mudah terbakar dengan bahan yang tidak mudah terbakar, ya. Jadi ini nanti dipisahkan, kita packing seperti ini. Nah, nanti cara packingnya itu juga, meskipun nanti pada waktu prakteknya, kalau kalian bekerja di suatu rumah sakit atau di klinik, ya, memang sebenarnya packing menyiapkan steril itu bukan ranahnya dokter. Itu memang ranahnya para medis, tapi tidak ada salahnya kalian sebagai dokter juga harus paham itu. Karena apa? Kalau kita punya klinik sendiri kan kita juga harus tahu bagaimana cara steril yang benar, ya kan? Nah, misalnya kalau para medisnya nggak ngerti, itu kan harus dokternya yang ngajarin, ya kan? Bukan jadi berarti kamu kalah dengan para medis nantinya. Jadi kalau bisa, adik-adik ini sudah bisa menjalankan sendiri gitu, ya. Jadi packingnya itu selalu bagian dalam ini, ya, itu dilipat di luar. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa dokter itu tidak boleh megang daerah ini. Ketika kita membuka packing itu, kita tidak boleh megang ini. Kita tidak boleh megang ini. Kita yang boleh pegang adalah area dalam ini. Makanya harus ditekuk, karena yang dalam ini adalah yang steril. Kalau ini tidak steril, jadi dokter yang sudah melakukan apa namanya persiapan secara aseptis itu hanya boleh buka yang ini, gitu, ya. Jadi apa namanya harus ditekuk di dalam seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah alatnya sudah selesai, sudah disiapkan, nah sekarang persiapan dan preparasi hewan. Ya, kita sebagai dokter ini juga harus tahu, meskipun kadang juga ini adalah tugasnya para medis untuk memeriksa, tapi kan
Kalau saya pribadi saya suka memeriksa sendiri, memastikan kondisinya sudah layak untuk operasi atau tidak, ya. Jadi cek kesehatan hewan itu meliputi pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kita tahu sendiri, misalnya bagaimana cara berjalannya, kemudian apakah ada luka, apakah apa namanya ada mukosanya, ada anemia dan sebagainya. Itu termasuk pemeriksaan fisik. Kemudian lakukan pengukuran temperatur. Nah, ini penting, ya. Kita harus kalau sudah operasi itu temperatur ini menjadi apa namanya perhatian kita yang sangat penting. Temperatur tinggi itu juga bahaya, temperatur yang terlalu rendah juga bahaya. Kalau temperatur rendah apa? Kenapa menurut adik-adik? Misalnya suhunya 36. Nah, sebelum operasi itu kan merasa waduh suhunya 36. Berani tidak kalian operasi? Kenapa sih apa namanya tidak kita cukup bahaya kalau suhunya rendah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa suhu rendah tidak boleh kita lakukan operasi? Alasannya apa? Ayo, masa ada segini ada 25 gak ada yang bisa jawab? Halo? Loh? Tak ada. Gak ada? Gak ada mau nyoba jawab? Apa sudah ngantuk ini? Terjadi shock, dokter. Oh, terjadi shock. Shock maksudnya gimana? Kenapa kok bisa terjadi shock? Hipotermia mungkin, dokter. Iya, paham itu hipotermia. Kenapa hipotermia itu cukup berbahaya? Kalau terjadi hipotermia, gitu ya, itu namanya suhu rendah itu memang hipotermia maksud saya. Kenapa hipotermia ini bahaya untuk kita lakukan operasi? Gitu. Maksud saya begitu. Kenapa? Gak ada bisa jawab. Gini, suhu rendah satu itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme obat. Kita tahu yang memetabolisme obat itu adalah organ apa? Organ apa? Hepar. Hepar, oke. Hepar itu bisa dia berfungsi normal dalam menjalankan tugasnya dalam memetabolisme obat itu ketika suhu itu harus normal. Nah, kalau suhunya rendah, hepar tidak bisa berfungsi normal dalam memetabolisme obat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kalau kita sudah melakukan anestesi, ya, kemudian suhunya rendah, ini khawatirnya obat ini tidak termetabolisme dengan baik, kemudian akhirnya hewannya itu, obatnya itu akhirnya numpuk atau terakumulasi di dalam tubuh hewan itu dalam waktu yang lama karena tidak bisa kebuang. Dan bahayanya sehingga hewan itu nanti dengan dosis sedikit itu dia sudah berespon dan dia tidurnya lama banget dan mungkin tidak akan bangun. Karena obatnya tidak bisa termetabolisme, tidak bisa dibuang dari tubuh. Itu bahayanya. Padahal obat anestesi itu sebagian besar itu termetabolisme di hepar. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Jadi lever tidak bisa akan berfungsi dengan baik sehingga obat itu akan terakumulasi di dalam tubuh sehingga nanti recovery-nya membutuhkan waktu yang lama. Ya, dan itu nanti berbahaya kalau obat anestesi itu tidak cepat dikeluarkan dari tubuh, gitu ya. Kedua adalah yang paling cukup bahaya juga adalah dengan suhu rendah ini akan menyebabkan namanya adalah
gangguan, jadi agregasi platelet disorder ya. Jadi plateletnya ini, jadi trombosit itu tidak bisa mengalami agregasi. Apa yang terjadi ketika operasi? Kita tahu operasi tidak bisa jauh, maksudnya kita tidak bisa sedikit atau banyak paling itu kita mencegah terjadinya perdarahan. Pasti sedikit banyak pasti ada perdarahan, betul tidak? Ya kan? Operasi pasti selalu ada perdarahan risikonya. Nah, ketika kalau suhu rendah, platelet ini tidak bisa terjadi agregasi. Padahal untuk menghentikan perdarahan itu kan platelet mengalami agregasi, dia melakukan trombus, membentuk trombus, ya kan? Nah, ini tidak terjadi. Nah, kalau suhunya rendah, ini akan menyebabkan perdarahan yang tidak bisa diatasi. Jadi akan terjadi resiko terjadinya perdarahan cukup besar. Paham sampai di sini? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Belum. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Belum, dokter. Oke, baik. Selanjutnya, kalau suhu tinggi, apa yang bahayanya kalau misalnya itu suhunya tinggi? Wah, ini suhunya tinggi. Apa yang menjadi bahayanya kalau suhunya tinggi? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, dokter. Silakan. Kemungkinan besar kalau terjadi demam, kemungkinan ada infeksi atau permasalahan yang lain, sehingga kalau dilaksanakan operasi, kemungkinan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin, dok. Apa yang tidak diinginkan? Kemungkinan besar kalau dilakukan operasi suhu. Itu yang saya tanyakan. Apa kalau suhunya? Apa? Gimana? Kalau suhu tinggi, kemungkinan kan Puja Hayu, ayo. ya, dokter. Kemungkinan kan kalau suhu tubuh sedang tinggi, kemungkinan sedang ada infeksi di dalam tubuh atau sedang Suhu ada dingin. suhu tinggi, dokter. Kalau demam. Kalau demam kan kemungkinan ada kalau suhu tinggi, terus kalau apa resikonya? Resikonya apa? Infeksi kan masalah. Misalnya mohon maaf, suaranya putus-putus. Biometer itu pasti suhunya tinggi karena dia ada infeksi. Dokter, mohon maaf, suaranya tidak jelas ya, dok. Iya, putus. Halo, sudah? Belum, Tidak, maksud saya kalau suhu tinggi, oke, benar. Ada indikasi kalau suhu tinggi itu kan ada indikasi adanya. Halo, masih kurang jelas. Mohon maaf, dokter, masih terputus-putus suaranya, dok. Halo, infeksi. Nah, suhunya tinggi. Nah, kan nanti misalnya bisa kita, makanya kenapa bahayanya akhirnya kita tunda, kan begitu. Kita perbaiki dulu, ya kan?
Nah, kenapa sih kok harus ditunda? Kenapa kalau suhu tinggi ini kita kalau masih bisa ditunda kita tunda. Kalau misalnya bukan termasuk emergency surgery. Ada yang bisa jawab? Tadi kalau Pujan jawabnya nanti takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Nah, itu maksud saya pertanyaan saya itu hal yang tidak diinginkan itu loh apa? Mungkin terjadi vasokonstriksi, dokter. Vasokonstriksi. Kalau suhu panas masa terjadi vasokonstriksi? Kebalik deh. Kalau suhu panas Oh iya, dokter. vasodilatasi. Nah, itu bahayanya. Apa yang terjadi kalau vasodilatasi? Resiko perdarahannya juga akan cukup tinggi, ya kan? Karena terjadi vasodilatasi. Paham ya, Citra ya? Jadi, Ya, dokter. ya, jadi itu yang dikhawatirkan. Makanya, tapi kalau saya kalau disuruh memilih misalnya sama-sama emergency surgery termasuk risiko termasuk kategori emergency surgery antara hipotermi sama hipertermi, saya masih milih hipertermi. Saya masih bisa, maksudnya saya masih berani dengan melakukan hipertermi. Kenapa? Karena apa? Obat anestesi semuanya akan mendepresi suhu. Jadi pasti nanti kalau sudah dilakukan anestesi pasti suhunya akan turun. Pasti anestesi itu akan menyebabkan sedikit penurunan suhu dan akhirnya biasanya terjadi vasokonstriksi, makanya biasanya tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau saya seperti itu berani. Tapi kalau suhu rendah kita tidak bisa itu apa namanya kalau diberikan anestesi perjalanan operasi itu malah ngedrop terus. Nah itu cukup bahaya. Gitu ya. Kemudian frekuensi nafas, pulsus, berat badan, ini selalu harus kita lihat ya, yang pupil, dan mata pupil ini berkaitan dengan apa memang itu tadi sebagian obat anestesi ini akan menyebabkan vasokonstriksi termasuk akan terjadi peningkatan tekanan intraokuler. Jadi kalau misalnya diberikan kalau sudah sebelum diberikan anestesi tekanan intraokulernya tinggi itu akan cukup bahaya. Satu bisa terjadi pecah, kedua bisa terjadi kebutaan. Ya. Nah, sekarang persiapan lapangan operasi pada pasien itu meliputi apa saja? Ya. Yang pertama adalah clipping. Clipping itu kita cukur, ya kita cukur, kemudian kita lakukan scrubbing, ya scrubbing itu gosok. Jadi dakinya itu dihilangi, ya namanya pasienmu itu kan mandi aja kadang 1 minggu sekali bagus itu, ya kan? Kadang nggak pernah mandi, ya wong si menungso yang kamu mandi sehari 2 kali aja dakinya ya jadi apa namanya di scrubbing, dibersihkan ya dengan air hangat dan sabun, kemudian digosok lagi, kemudian baru diolesi alkohol, baru dilakukan pengolesan dengan povidone iodine. Hati-hati teknik untuk mengolesi alkohol dan povidone iodine ada tekniknya, ya. Dan jangan kebanyakan betadine dulu baru kamu kasih alkohol. Jadi salah. Keringkan baru dilakukan pemberian betadine atau antiseptik ya. Nah, ini adalah bahan yang direkomendasikan untuk steril pada hewannya ya, pada pasien. Jadi yang sering kita pakai adalah betadine dan biasanya sama chlorhexidine. Ya, chlorhexidine ini biasanya paling sering digunakan di manusia itu chlorhexidine. Tapi memang agak mahal. Tapi daya antiseptiknya cukup bagus, ya. Nah ini adalah teknik clipper, ya teknik clipper di clipping terus gitu. Setelah clipper, nah ini disedot bulu-bulu sisa-sisa bulunya kalau ada vakum, divakum, kemudian digosok dengan apa namanya sabun, ya setelah nah, baru digolesi alkohol. Nah, cara misalnya di sini, ini mau yang kamu lakukan, dia kan tepinya, tapi dari yang mau
tepinya. Kalau dari tepi, waduh betadine masih ada misalnya begitu. Terus kamu mau melakukan apa, kamu oleskan lagi, tidak boleh dikembalikan lagi ke tengah. Jadi kalau dari tengah tepi buang, nggak boleh ke tengah lagi. Ya, karena tidak steril sudah. Ini kan tepi-tepinya sudah tidak steril, ya. Jadi harus setelah disiapkan seperti itu, ini kita lanjut dulu. Ini keliru posisinya. Kita posisikan dulu, ya. Posisi pembedahan, ya, posisi pembedahan dilakukan sesuai dengan itu. Ada istilah, 4 istilah: rebah dorsal, rebah lateral, rebah ventral, dan modifikasi rebah ventral. Itu berbeda dengan radiologi. Istilah bedah ini yang kita apa namanya rujuk, ya, itu adalah bagian mana yang nempel di atas meja. Itu yang kita sebutkan dulu. Berarti kalau rebah ventral, berarti bagian ventral perut itu yang nempel di meja. Berarti posisinya adalah tengkurap. Ya. Rebah dorsal, berarti dorsumnya ini yang nempel ke meja. Jadi dia adalah terlentang. Ya. Kalau yang agak susah ini adalah rebah lateral. Nah, rebah lateral ini hati-hati. Jadi kalau kamu menyebutkan rebah lateral pada bedah itu kan tadi saya sampaikan bahwa yang disebut itu adalah yang nempel di atas meja. Dan ini berbeda dengan istilah radiologi. Kalau istilah radiologi itu yang disebut rujukannya adalah yang kena sinar, itu yang disebut. Contoh misalnya posisi ventrodorsal. Maksudnya berarti bagian ventral ini yang kena sinar. Jadi kalau rebah posisi ventrodorsal berarti dia terlentang. Karena ventralnya, perutnya itu yang kena cahaya. Paham ya? Rebah dorsoventral berarti dia tengkurap. Nah, beda kalau kamu bilang rebah dorsal pada bedah, itu dia terlentang. Seperti ini. Ya, yang nempel di meja. Yang menjadi masalah itu adalah kalau lateral. Kenapa? Kalau lateral, jadi kalau radiologi itu kan gini, yang disebut posisinya itu adalah posisi arah yang kena sinar. Tapi bagian yang mau diperiksa atau bagian yang mengalami klien yang mau diperiksa itu yang menempel di kaset. Paham? Jadi contohnya kalau misalnya kamu mau melakukan foto toraks, ya, foto toraks. Berarti kan dia toraksnya yang nempel di kaset. Berarti posisinya apa? Posisinya apa? Ya, Anugrah kayaknya menjawab. Kok pakai gini? Dorsoventral. Dorsoventral. Oh bener mau kata ini barang. Guyu. Dorsoventral, benar. Karena dia toraknya yang nempel di kaset. Dorsalnya yang kena sinar. Good. Sekarang saya coba yang lateral. Ini istilah radiologi. Kalau kamu mau memeriksa limpa, misalnya limpa, ya, posisinya apa? Rebah lateral apa untuk radiologi? Limpa itu ada di mana sih posisinya? Limpa, limpa lo letaknya di mana? Yo, saya malu loh, Ayo, limpa.
bocah-bocah ini. Limpa itu posisinya adalah di kaudal. Waduh, kok tak balik nang nggone anatomi lho ya. Limpa ada pada bagian kaudal lambung. Berarti ada posisi di sebelah. Awas yo, lambungnya orang ngerti. Aduh, sedih ya. Kiri, dok. Kiri. Berarti limpa itu ada di sebelah kiri. Nah, kalau kamu mau memeriksa limpa, ini posisinya apa? Oh, aduh, ada Regi. Ayo, berarti posisinya rebah lateral apa? Dexter apa sinister? Dexter. Dexter apa sinister? Sinister. Dexter, dokter. Yang Dexter siapa? Puja. Betul. Loh, kan saya tadi bilang, karena limpa itu letaknya di sebelah kiri, berarti dia yang nempel di kasetnya. Kita menyebutnya karena arah sinar, berarti kita menyebutnya adalah rebah lateral Dexter. Karena yang Dexter yang kena sinar. Paham ya? Kalau misalnya kamu mau melakukan operasi splenektomi, itu tadi limpa, pengangkatan limpa, berarti posisinya rebah apa? Lateral sinister. Dexter. Dexter loh kan, kebalik kan, kebingung lagi tuh. Lah kan sinisternya yang di atas. Yang kamu operasi itu kan yang sebelah kiri. Yang nempel di meja adalah sebelah kanan. Paham ya? Oke, nah ini tadi ini adalah posisinya. Ini ada rebah dorsal. Tadi untuk apa saja? Rebah dorsal itu biasanya ya. Untuk kastrasi, kemudian ini nanti kamu baca sendiri ada azan ya, kita break dulu ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kok garuk-garuk ya? Oke, baik. Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Paham, Baik. dok. Sekarang rebah lateral untuk apa saja nanti ini kita baca. Nah, kalau sudah diposisikan, mau kita lakukan, maka kita lakukan pemasangan drip atau dripping ya. Apa sih fungsinya pemasangan dripping ini? Sangat penting karena salah satunya adalah untuk menjaga aseptis tadi.
Ya, jadi prosedur pelaksanaan aseptis itu adalah salah satunya kita melakukan dripping, ya. Mana sih? Duh, kembali mana? Nah, ya. Jadi untuk menjaga sterilitas, kemudian menjaga kontaminasi dan, nah ini juga penting. Salah satu ketika agar suhu itu tidak ngedrop, ya kita lakukan drip penguapan oleh dripnya, ya sehingga bisa mempertahankan suhu. Sistemnya ada single dan multiple drip. Ya, ada single dan multiple drip. Jadi biasanya kalau single itu untuk minor surgery, ya bisa untuk contohnya misalnya untuk operasi cat spaying, eye surgery, cat castration, ya macam-macam. Kemudian oat hematom itu termasuk minor surgery dan itu menggunakan multiple drip. Ya, kita harus menggunakan multiple drip. Apalagi kalau sudah membuka abdomen, itu sudah harus memakai multiple drip, termasuk kalau kita akan melakukan bedah ortopedi itu juga termasuk minor surgery, sehingga itu kita harus menggunakan multiple. Kalau untuk misalnya kita melakukan laparotomi, ya membuka abdomen, operasi apapun yang membuka abdomen atau laparotomi, itu pemasangan dripnya adalah tidak sembarangan juga. Dipasang dulu adalah bagian kaudal, bagian yang bawah dulu, ya. Baru atas, samping-samping. Kenapa harus bawah dulu, Dok? Bawah ini adalah bagian yang kotor. Di sini ada anus, ya, yang mengeluarkan BAB, mengeluarkan pup, mengeluarkan urin. Nah, ini harus ditutup dulu biar yang atasnya itu steril, sudah steril. Kalau kebalikannya kamu pasang tepi-tepi, nah yang bawah ini kamu taruh atas, nah ini kalau sudah kena pipis sudah nggak steril semua. Paham ya? Paham ya? Jadi harus dari bawah, atas, kemudian samping-samping, sehingga yang bawah ini sudah ketutupan beberapa dari drip yang di atasnya, sehingga lebih terjaga aseptisnya. Tuh ya. Nah, ini adalah dripping incision atau toweling in. Ini biasanya untuk operasi-operasi yang mengeluarkan organ dari abdomen. Contoh misalnya kalau kita mau melakukan enterotomi, kemudian melakukan sistotomi, sesar, itu kita pakai toweling in. Toweling in ini ada tambahan, jadi setelah kamu melakukan multiple drip dengan memasang 4 drip tadi, ya, kemudian kita sudah melakukan insisi untuk abdomen, ya, untuk laparotomi. Nah, ketika kita untuk mau mengeluarkan usus, jadi mau melakukan enterotomi misalnya seperti ini, itu kita tambahkan lagi 2 drip. Ya, jadi dipasangnya adalah seperti ini. Jadi kita klem pada bagian yang insisi tadi. Ini kan sudah diinsisi. Jadi ada dua sisi tuh yang sudah diinsisi. Kita klem pada yang sisi sebelah sini. Bagian panjangnya nanti tinggal dibalik thread. Nanti satunya lagi kita klem di sini. Yang panjangnya kan adalah di bagian sini. Nanti lebarnya. Nanti modelnya seperti ini. Jadi memang harus dipraktekkan sih, agak susah kalau membayangkan. Ya semoga kalau dibayangkan bisa, ya alhamdulillah. Oh. Ya, jadi apa namanya seperti ini. Nah, ini gunanya itu kan biar ketika kita membuka usus, misalnya enterotomi, isi dari usus ini tidak mengkontaminasi rongga abdomen, tidak masuk ke rongga abdomen sehingga tidak terjadi kontaminasi pada rongga abdomen, kan begitu. Ya, tapi sebenarnya kalau misalnya tidak punya drip, itu bisa diakali dengan misalnya nggak punya, misalnya kalau saya sih biasanya begitu, itu kalau saya biasanya saya tutup dengan tampon. Jadi ini boleh pakai tampon besar itu, boleh, atau kita tumbuk tampon beberapa tampon itu boleh. Gitu. Jadi biar tidak terjadi kontaminasi ke dalam rongga abdomen. Itu adalah toweling in. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin dari alat, kemudian hewannya, tinggal persiapan operator sekarang. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Mohon maaf, dokter. Ya. Izin bertanya, saya agak bingung yang rubah lateral buat bedah sama X-ray. Mana yang bingung? Yang lateral. Bingungnya di mana? Yang X-ray, berarti ini yang X-ray. Iya, dokter. Yang X-ray, jadi kalau X-ray itu kan yang kita sebut, penyebutan itu adalah berdasarkan arah sinar, arah cahaya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, tapi organ yang mengalami kelainan yang akan kita periksa itu yang kita tempelkan di kasetnya. Paham sampai sini? Contoh seperti kayak tadi limpa. Limpa itu kan sebelah kiri. Tadi kan? Ya kan, letak di sebelah kiri. Sampai di sini paham? Ada Yue. Kamu panggilannya siapa? Yue, dokter. Yue. Paham Yue sampai di sini? Paham ya? Berarti kan limpa itu yang harus ditempelkan di kaset. Iya. Berarti yang bagian kiri yang kamu tempelkan di kaset. Oke? Iya. Berarti kan penyebutannya kan berarti berdasarkan arah sinar. Berarti rebah lateral dexter. Paham Yui? Karena yang kiri itu yang nempel di kaset. Paham, dokter. Sampai sini sudah paham? Sudah paham? Lebih paham? Iya, paham, dokter. Terima kasih, dokter. Cukup? Cukup, dokter. Oke, good. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, boleh. Ada gunting nggak? Oke, sekarang persiapan operator. Udah nggak ada yang bertanya tentang persiapan pasien dan alat? Udah? Oke, kita masuk ke persiapan operator ya. Jadi urutannya adalah yang harus kita pahami adalah ini yang harus kita pahami betul ya. Jadi kita harus tahu bagaimana teknik mencuci tangan yang benar ya. Kemudian apa saja yang harus dicuci, maksudnya yang mana yang didahulukan ya. Kemudian pemasangan APD itu juga harus benar. Jadi yang dipasang itu alat adalah dari atas dulu. Nurse cap ya, kita pakai topi dulu. Kemudian pakai masker ya, kita pakai masker. Kemudian kita pakai baju, baru kaos tangan terakhir. Itu urutannya. Kalau kamu bolak-balik itu juga akan ketahuan. Contohnya seperti ini. Nah ini kan idealnya baju operasi itu kan ada talinya pada pinggang dan pada leher. Kemudian lengannya berkaret. Itu adalah ciri dari baju operasi, ya kan? Nah ini lihat. Kalau kamu misalnya pasang masker dulu. Ini pasti akan ketahuan salah karena topinya ini tali maskernya ketutup topi. Ya kan? Nah, berarti keliru. Kemudian misalnya kalau kamu pasang glove dulu baru pakai baju. Glove-nya ini pasti akan ketutup lengan bajunya. Nah, ya jadi harus urut seperti ini ya. Nanti kita tayangkan videonya biar adik-adik lebih paham nanti. Nah, sekarang teknik glowing. Gloving. Saya diketawain sama dokter Mirza ini. Gloving. Glowing itu kan maskeran glowingnya gitu ya.
muka, gloving ya. Jadi prinsipnya adalah rubber to rubber, skin to skin kan gitu kan ya. Jadi biasanya kaos tangan yang sudah disteril, yang sudah pak per pak itu, teman kok buka ikhlas ya itu sudah sudah disiapkan seperti ini. Jadi bagian dalam itu sudah ditekuk di luar. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini tujuannya adalah skin to skin, rubber to rubber. Jadi kalau kamu belum monggo diambil aja deh. Oke. Enak itu nih. Oke ya, jadi rubber to rubber, skin to skin. Jadi maksudnya begini, ketika tangan kita belum menggunakan glove, ya, yang boleh kita pegang adalah bagian yang dalam ini saja, yang ditekuk ini, ya, yang ditekuk ini. Kita tidak boleh megang ini. Kita tidak boleh megang ini, ya. Tangan kita hanya megang ini, pegang, terus kita masukkan tangan kita seperti ini. Udah biarin aja, kalau nggak rapi biarin aja dulu, ya. Nah, kalau kita satunya sudah pakai glove, sebaliknya yang kita boleh pegang adalah area yang ini. Kita tidak boleh pegang ini, makanya tangan kita masukkan sini, selipkan begitu. Ya, diselipkan itu. Jadi yang dipegang adalah bagian rubbernya. Karena rubber to rubber, ya, skin to skin, gitu kan? Terus langsung ditarik, cerak gitu. Ya. Oke, paham sampai di sini? Ini adalah teknik locking. Nah, untuk sementara ini saya tanya pertama itu ditandai dengan dia belum sadar sepenuhnya, ya. Cirinya itu dia belum. Jadi kalau mau sudah tahap kedua itu cirinya dia sudah dalam posisi sternal rekumbensi. Jadi begini. Jadi di rekumbensinya pada daerah sternalnya. Jadi dia sudah begini dan sudah menegakkan kepala. Itu tanda-tandanya dia sudah masuk ke tahap kedua. Nah, tahap pertama ini adalah tahap yang masih harus dilakukan pemantauan yang sangat intensif, ya, paling enggak 15-30 menit sekali itu harus diukur suhu, pulsus, respirasi, ya, karena ketika misalnya terjadi penurunan suhu langsung bisa kita lakukan tindakan, misalnya kita langsungkan misalnya diberikan infrared atau diberikan kayak tadi dikasih selimut hangat gitu ya, untuk meningkatkan suhunya misalnya begitu. Kemudian kok pulsusnya rendah misalnya diberikan dopamin dan sebagainya, itu kan bisa untuk meningkatkan gitu. Nah, respirasi juga. Nah, itu harus kita rangsang, jadi kita harus kita pantau. Kemudian yang penting adalah ketika dia belum bangun, itu kan dia belum bisa bergerak, memindahkan posisinya sendiri. Nah, itu harus kita sering membolak-balikkan, paling enggak 30 menit sekali itu harus dipindah ke kiri, dipindah ke kanan, gitu posisinya. Itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya yang dia satu posisi, paru-parunya bisa terjadi atelektasis. Itu yang harus dicegah, ya. Kalau dalam satu nanti paru-parunya akan terjadi atelektasis, makanya harus sering dilakukan pemindahan atau perubahan posisi, ya. Itu yang penting dalam tahap pertama. Nah, kalau tahap kedua dia sudah masuk ke atau dia sudah pada posisi sternal rekumbensi, ini sudah mulailah kita berikan
apa namanya makanan ya, minuman, sudah adakah dia refleks menelan, itu boleh. Karena kan kalau di manusia itu kan biasanya tanda-tandanya sudah kentut atau belum gitu kan, biasanya ya kalian kan kalau apa namanya pada waktu kalau sudah kalau kalian pengalaman habis dioperasi itu kan mesti ditanya sama susternya, sudah kentut belum? Apa sih tanda maksudnya itu ditanyakan sudah kentut, itu kan menunjukkan bahwa peristaltik usus ini sudah mulai ada. Kalau sudah kentut itu, ya kan, sedikit gasnya keluar, apa namanya, berarti kan itu kalau sudah peristaltiknya sudah mulai ada, itu kan gas sudah keluar. Nah itu berarti kan makanan aman untuk diberikan, sehingga apa namanya karena sudah ada peristaltik khusus. Nah kalau kita tanda-tandanya adalah dia sudah rekombensi stenal rekombensi. Dengan dia melakukan stenal rekombensi itu merangsang terjadinya kontraksi dari usus, atau peristaltik ususnya itu akan berjalan mulai normal lagi. Ya, dan itu sudah kalau sudah mulai makan, infus boleh dilepas ya. Sudah boleh ditinggal, infrarednya sudah dimatikan. Nah itu berarti sudah aman. Begitu kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kuliah hari ini?